Pak Erik, tanggapannya Pak? Saya rasa bukan menjadi ukuran bahwa kemenangan besar ini Bang, handphonenya Bang, Mas. menjadi patokan yang baik. Karena kan kita tahu tadi tim Filipina mengalahkan Malaysia 2-0. Artinya ya kita tetap harus benar-benar memastikan strategi permainan dan jangan ada cedera pemain untuk supaya tampil yang baik melawan Filipina. Ya, jadi ini saya rasa Filipina tidak bisa dianggap remeh. Selamat malam. Terima kasih kepada para supporter yang telah menyaksikan pertandingan malam hari ini dengan aman, tertib dan nyaman. Dan kami juga mengimbau agar selalu berhati-hati dalam perjalanan menuju tujuan Anda masing-masing. Tetap selalu jaga keamanan, ketertiban dan keselamatan dimanapun Anda berada. Karena menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Kami mulai kembali. Terima kasih kepada para supporter yang telah menyaksikan pertandingan malam hari ini dengan aman. Bang. Angkat tangan dulu, exercise angkat tangan. Udah, masih enggak? Udah. Hah? Ya, tadi kemenangan besar melawan Brunei 8-0 bukan suatu ukuran untuk kita memuaskan diri. Karena kita bisa lihat Filipina mengalahkan Malaysia 2-0. Artinya game berikutnya, tadi saya diskusi dengan Pak Mardi sebagai BTN, tolong disampaikan ke pelatih dan manajer bahwa ini benar-benar harus kita antisipasi. Ya. Filipina tidak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi target kita kan mau lolos grup, bahkan mungkin bisa semifinal, bahkan juara gitu. Karena terakhir saya menyaksikan sendiri waktu itu kita final melawan Vietnam di Thailand. Sayang kita kalah waktu itu. Jadi hal ini saya rasa benar-benar mesti antisipasi untuk game kedua. Pak, hari ini skip penonton Pak, hanya 2.000 penonton aja Pak, beda sama tim senior, tanggapannya Pak? Ya, mungkin ekspektasi ini Indonesia lawan Brunei tadi di atas kertas menang. Tadi di babak awal 7-0 ya. Ya mungkin ekspektasinya akan mulai meningkat gitu. Ya saya yakin para penonton akan dukung Indonesia lawan Filipina. Apalagi kembali ini kita kapan lagi kedatangan tim Malaysia yang sudah lama ya kita tunggu-tunggu ya. Dan dengan kekalahan Malaysia melawan Filipina pasti mereka akan mempersiapkan diri lebih baik lagi. Jadi ya kembali kalau pecinta sepak bola ya, ingat tim ini juga mungkin sebagian besar bisa saja nanti untuk di SEA Games ya rata-rata pemain tim hari ini 20,74. Jadi rata-ratanya masih di bawah 22, di bawah 21 tahun. Jadi ini tim yang sangat muda. Jadi ini kita yang bilang bahwa memang yang namanya regenerasi tim nasional U17, sekarang U23 tapi rata-rata U21 ini yang kita harapkan ke depan. Jadi dukungan untuk tim nasional kita perlukan di semua level. Pak, berarti nanti saat pertandingan melawan Malaysia akan memastikan GBK akan ramai Pak? Saya maunya ramai kan tergantung supporter. Ya, kemarin di beberapa acara Piala Presiden aja pembukaan bisa 41.000. Ya saya harapkan ya paling tidak bisa 30.000 atau tidak. Ya kasih support tim masa depan Indonesia. Jangan hanya seniornya ya, tapi ini kan nanti para pemain nasional masa depan gitu. Ya. Ini mungkin menjadi awal yang baik juga nggak sih Pak buat Indonesia ke depannya? Kenapa? Melawan Brunei ini menjadi awal yang baik juga. Awal yang baik dan Coach Gerald kan memang baru pertama dia fokus latihan 2 minggu. Ya kalau saya lihat untuk awal saya rasa permainannya di babak pertama sangat apik. Tapi kembali itu bukan ukuran karena kita belum melawan Filipina ataupun Malaysia. Dan juga Pak Coach Gerald misalnya
mematahkan rekor. Sama Jas Reven juga apresiasi golnya banyak tapi bukan kurang karena belum melawan lagi Filipina sama Malaysia. Ya, jadi tadi makanya saya bilang ke Pak Sumarji tolong sampaikan ke manajer, ke coach, pemain ya jangan besar kepala gara-gara menang 8-0 sama Brunei, tapi game akan lebih berat nanti melawan Filipina, melawan Malaysia. Pak, tapi tadi Jas Reven kan udah kelihatan jalan kaki seperti ada masalah cedera sedikit mungkin ya. Udah ada update belum sih Pak dari pemain atau tim pelatih? Belum, nanti kita ambil. Cukup ya, malam. Ya, masih ya. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Di sini saya melaporkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dimana saat ini baru saja selesai dilaksanakan pertandingan Indonesia melawan Brunei Darussalam di Piala AFF U23. Saat ini situasinya memang terlihat agak sedikit sepi pemirsa cumi-cumi.com. Menurut data tadi saat tim cumi-cumi.com masuk ke dalam stadion hanya berkisar 2.700 sekian pemirsa. Hal ini juga dikatakan oleh Erick Thohir adalah mungkin karena ini adalah pembukaan dan bisa dipastikan juga saat melawan Malaysia dan Filipina Stadion Gelora Bung Karno juga akan ramai oleh para pendukung juga pemirsa cumi-cumi.com untuk mengupdate skor final antara Indonesia melawan Brunei Darussalam berakhir dengan 8-0 yang dimenangkan oleh timnas Indonesia pemirsa cumi-cumi.com. Terlihat juga para supporter sudah meninggalkan Stadion Gelora Bung Karno karena pertandingan juga sudah selesai. Nanti akan dilanjutkan melawan Filipina dan Erick Thohir juga menargetkan agar Indonesia jangan cepat puas karena masih ada lawan dari negara lain yaitu Filipina dan Malaysia yang diprediksi sangat kuat menjadi lawan Indonesia di Piala AFF U23 tahun 2025 ini.